Sahabat-sahabatku sekalian, kita telah berada di episode ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah virus corona atau COVID-19. Tapi mudah-mudahan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tidak menyurutkan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mungkin dengan ujian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beberapa derajat tingkatan ketakwaan kepada kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, perlu kita yakini bahwa segala sesuatu yang menimpa orang-orang yang beriman tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Aku kagum terhadap urusan orang-orang yang beriman. Semua hal yang menimpa kepada orang-orang yang beriman ini akan menjadi kebaikan semuanya. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ketika diberi ujian berupa kesusahan, dia bersabar, dan ini menjadi kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesenangan, dia bersyukur, dan ini menjadi kebaikan untuk orang yang beriman." Jadi sahabat-sahabatku sekalian, jangan pernah ada kata putus asa. Jangan pernah ada terlontar dalam lisan kita berkeluh kesah dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena memang kehidupan ini adalah penuh dengan ujian. Ujian yang satu selesai akan beralih kepada ujian selanjutnya. Ujian itu selesai akan beralih kepada ujian selanjutnya. Seperti itulah sampai akhir hayat kita. Kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW membuat satu gambar kotak. Di tengah-tengahnya ada garis-garis. Kemudian di tengahnya ada terbentang garis lurus sampai keluar daripada kotak tersebut. Apa garis-garis yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Itu adalah ujian-ujian yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani. Dan kita tidak bisa menghindar daripada ujian-ujian itu. Dan semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketetapannya. Ketika kita di dalam perut ibu usia 4 bulan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan kepada kita semua. Umurnya, rezekinya, celakanya, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Diuji dengan kesengsaraan, apakah dia lulus? Dia bisa menjalankan ujian berupa kesengsaraan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan, tidak berkeluh kesah. Maka apabila dia bersabar, dia lulus daripada ujian tersebut, dan dia menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana yang dibacakan tadi di dalam muqaddimah, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Warabitu, dan bersiap-siagalah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Inilah hadirin rahimahullah, sahabat-sahabatku sekalian,
Setiap ujian yang menimpa kepada diri kita, bagaimana kita hadapi dengan kesabaran. Dan kita senantiasa menguatkan kesabaran. Dan kita tetap bersiap siaga dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang datang kepada kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada pahala bagi orang yang bersabar kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk orang-orang yang bersabar. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ujian-ujian yang datang kepada kita ini berupa kesengsaraan. Kalau dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada kita, jauh sekali perbedaan. Contoh, dalam sebulan kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ujian berupa sakit hanya 1-2 hari saja. Sedangkan sehatnya begitu panjang, tapi sakitnya sebentar. Begitu juga dengan ujian yang Allah berikan yang sekarang ini, yang kira-kira baru 2 atau 3 bulan, sementara kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan jauh di belakang kita. Baru dengan ujian 2 bulan, 3 bulan datang kepada kita, masa kita harus menyerah, masa kita harus berkeluh kesah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa di belakang. Kalau kita berusia 30 tahun, sekarang baru 2 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian berupa virus, wabah yang menimpa diri kita. Maka seyogianya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian, maka bagaimana kuatkan kesabaran kita. Seorang ulama mengatakan rukun sabar itu ada 3. Yang pertama, jangan sampai kita murka terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita berkeluh kesah, apalagi kita mengadu kepada makhluk, mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita dalam keadaan kesusahan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, digembleng kepada para sahabat. Bagaimana para sahabat dahulu mengamalkan agama dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetap mereka mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika berjihad pun Rasulullah SAW kepada para sahabat menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Infiru khifafan wa siqala." Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sakit. Seperti itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita dan menguatkan kesabaran kita sehingga kita bisa melewati ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Demikian benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kekeliruan dan kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.